kali ini sejarah mencatat sekelompok purnawirawan TNI yang dulu bersumpah membela negara. Luar biasa. Baru kali ini sejarah mencatat sekelompok purnawirawan TNI yang dulu bersumpah membela negara, sekarang malah sibuk mengganggu stabilitasnya. Bukan melindungi konstitusi, tapi justru mau melabraknya. Bukan menjaga kedaulatan, malah jadi pion politik pecundang yang gagal di Pilpres 2024. Dan lucunya, semua ini demi satu nama yang sudah jelas-jelas ditolak. Mayoritas rakyat, Anies Baswedan. Mari kita bicara apa adanya. Ini bukan sekadar wacana pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ini sabotase politik yang dibungkus dengan embel-embel keprihatinan nasional. Padahal yang sebenarnya terjadi, sakit hati yang tidak selesai, dendam politik yang belum tuntas, dan ambisi kekuasaan yang kelewat lapar. Purnawirawan yang dulu dielu-elukan karena jasa, hari ini malah jadi alat. Alat dari siapa? Dari Anies Baswedan, yang masih belum bisa terima kenyataan kalau mimpinya jadi presiden dipatahkan rakyat lewat kotak suara. Dan parahnya mereka berkoar-koar seolah-olah sedang menyelamatkan bangsa. Padahal yang ingin mereka selamatkan cuma satu, kepentingan politik Anies dan jaringan antek-antek Yaman yang berdiri di belakangnya. Ya, ini bukan bualan. Kita tahu betul arah aliansi politik Anies selama ini. Dekat ke tokoh-tokoh Islamis transnasional, sering memanfaatkan isu identitas. Dan kini mulai memanfaatkan wajah-wajah tua dari militer yang sudah pensiun dan kehausan panggung. Mereka ingin Gibran dicopot. Gibran, wakil presiden yang SAH, dipilih oleh 58% suara rakyat. Mereka ingin Gibran diturunkan, hanya karena ambisi Anies ingin naik lagi. Mereka ingin Gibran disingkirkan, padahal konstitusi tak pernah memberi ruang untuk pencopotan hanya berdasarkan selera dan opini kelompok kecewa. Sekarang pertanyaannya, sejak kapan suara purnawirawan lebih sah dari suara rakyat? Sejak kapan dendam pribadi bisa jadi dasar mengubah susunan pemerintahan? Dan lebih penting lagi, apakah para purnawirawan ini masih loyal pada negara atau sudah resmi jadi tim sukses bayangan yang beroperasi untuk melunasi kegagalan Anies? Gibran bukan anak siapa. Gibran adalah wakil presiden Republik Indonesia. Dipilih dengan sadar oleh Prabowo Subianto, seorang jenderal dan negarawan yang paham benar arti loyalitas dan kedaulatan. Tuduhan bahwa Gibran adalah hasil intervensi Jokowi hanyalah propaganda murahan yang dibumbui dengan rasa iri dan kecewa dari kubu yang kalah. Prabowo sudah menjelaskan dengan terang bahwa ia memilih Gibran bukan karena tekanan tapi karena kebutuhan. Butuh energi muda, butuh sosok segar yang paham zaman, butuh figur yang bisa mengawal transisi menuju Indonesia emas. Dan nyatanya rakyat sepakat. Jadi ketika 8 poin usulan ngawur dilontarkan, termasuk soal pencopotan Gibran, maka itu bukan aspirasi negara. Itu manuver politik. Itu bukan peringatan militer. Itu ancaman sipil berseragam masa lalu yang mencoba mendikte masa depan. Dan bahayanya, mereka menempuh jalur yang bisa memecah belah bangsa, melawan konstitusi, menekan MPR, menebar narasi ketidakstabilan, dan membuka celah perpecahan. Kalau ini dibiarkan, maka satu presiden bahaya akan lahir. Siapapun bisa dicopot hanya karena tidak disukai. Wakil presiden bisa dijatuhkan hanya karena tidak cocok dengan kepentingan kelompok elit yang haus kuasa. Dan ini jelas-jelas pelanggaran terhadap demokrasi. Sekarang kita harus tegas. Waspadai gerakan terselubung ini. Waspadai para purnawirawan yang haus pengaruh. Waspadai skenario pecundang yang mencoba menang lewat jalur belakang. Gibran adalah wakil presiden. Titik. Ia sah. Ia konstitusional. Ia dipilih rakyat. Dan ia akan menyelesaikan tugasnya. Jangan biarkan kelompok frustrasi menjadikan negara ini alat eksperimen politik. Kita harus kawal pemerintahan Prabowo Gibran sampai tuntas. Dan saat 2029 tiba, kita punya waktu untuk memilih ulang. Tapi bukan hari ini, bukan dengan cara curang, dan bukan lewat dalih konstitusional yang dipelintir. Baik, kita masuk ke bagian yang lebih dalam, lebih tajam, lebih jujur. Karena hari ini publik berhak tahu siapa sebenarnya yang bermain di balik layar. Pertama, kita bicara soal para purnawirawan. Yang muncul di publik bukan cuma sekadar wajah-wajah senior militer, tapi aktor-aktor yang selama ini punya rekam jejak politik penuh manuver. Banyak di antara mereka memang pernah berdiri gagah membela negara, tapi setelah pensiun, tidak sedikit yang nyungsep jadi broker politik. Mereka ini bukan lagi
lagi bagian dari struktur pertahanan negara, tetapi bertingkah seolah-olah masih punya kewenangan. Mereka kumpul, membuat pernyataan sikap, menyusun usulan 8 poin, dan menyebarkannya di ruang publik. Yang paling kontroversial? Tentu saja ide pencopotan Gibran. Pertanyaannya, siapa yang membiayai? Siapa yang mendorong? Dan siapa yang diuntungkan? Jawabannya berputar ke satu nama, Anies Baswedan. Anies bukan sekadar politisi lokal.